Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi ini memasuki minggu kedua di bulan Juni. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita bersama untuk kita tetap datang di hadirat Tuhan. Bersama-sama menikmati anugerah kebesarannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasih-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, di mana pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk datang beribadah kepada Engkau Yesus. Sebelum kami masuk lebih dalam bagi Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu atas setiap pelanggaran yang kami lakukan, agar keberadaan kami pagi hari ini boleh benar-benar berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau berdaulat sepenuhnya atas ibadah ini, karena kami tahu ibadah ini adalah milik-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Apapun yang menjadi pelayanan mereka, Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Terlebih-lebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bila kuasa pengurapan-Mu Tuhan memenuhinya, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, yang akan memberkati setiap kami. Materikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Kau hadir bersama-sama dengan kami, di mana Engkau akan bekerja sebebas-bebasnya, melawat dan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Yes, tetap bersukacita dalam Tuhan. Besok tanggal 15 Juni adalah Hari Ayah. Selamat Hari Ayah buat papa-papa yang ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Ya, Hari Ayah Internasional di tanggal 15 Juni. Dan pagi hari ini kita belajar satu tema, menjadi keluarga yang menginspirasi Bapak Ibu. Tidak usah khawatir kalau ada keluarga yang masih belum layak kelihatannya, tapi percayalah, kalau kita percaya dan membawa nama Tuhan, itu satu perintah Tuhan, menjadi keluarga yang menginspirasi. Amin. Amin. Beri salam samping kiri dan kanan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hanya nama Yesus dan hanya bersamanya, Dia sahabat yang sejati, Dia Tuhan yang besar. Mari kita bersukacita. Kami bersama-sama keluarga kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Puji nama Yesus. Yesus yang berkuasa. Yesus sahabat. Mari bersama-sama katakan, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berani, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber
yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Oh sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Oh sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Oh sumber kuatku. lebih lagi. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Oh sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, sahabat selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya bersamanya, hanya dengan Tuhan kita memperoleh kekuatan, menginspirasi, menjadi keluarga yang memberkati, keluarga yang menikmati hadirat Tuhan. Kami tak pernah ragu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar. Katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Dia yang menuntun. tuntun langkahku. Yesus Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Denganmu Tuhan, kami yakin, tak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang tuntun langkahku. pasti katakan Yesus Kaulah. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
sampai kemuliaan selamanya. Mari tetap berjalan dengan iman kepada Yesus, ya Tuhan Raja kita. Menari bersuka untuk Tuhan, Dia Raja, Dia berkuasa selama-lamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tetap memuji Tuhan dengan semangat dan terus berdiri. Haleluya. Kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Hanya Dia Tuhan yang benar, Yesus Kristus namanya. Katakan, Kau gunung batuku, gunung keselamatanku. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta dan alam memuja hanya Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Mari bersama-sama dengan yakin katakan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
katakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Yesus Kristus namanya, Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari anak-anak, kita maju ke depan. Bapak Oong akan memimpin kita di dalam anak-anak sekolah minggu masuk di dalam kelas. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan satukan hati kita akan angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Tuhan, Engkau yang sangat mengasihi kami, terlebih lagi Engkau sangat mengasihi anak-anak ini. Untuk itu Tuhan, kami membawa setiap anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kalau sebentar mereka akan masuk ke dalam kelas mereka untuk dapat menikmati akan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu boleh tertanam di hati anak-anak ini Bapa. Sehingga pada saat mereka besar, firman-Mu ini boleh menjadi pelita dan jalan yang terbaik buat mereka ya Bapa. Tuhan, kami tahu Engkau sangat mengasihi setiap anak-anak ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, pegang tangannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap anak ini adalah salah satu penerus kami ke depan Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati mereka satu demi satu Tuhan. Berkati dengan berlimpah setiap kesehatan masa depannya juga Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa untuk setiap guru-guru yang boleh membimbing mereka Bapa. Berikan hikmat marifat kepada mereka. Sehingga setiap pengajarannya boleh tersampaikan dengan sempurna dan sederhana. Sehingga setiap anak-anak ini boleh menangkap Tuhan akan isi pesan daripada Engkau Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Beracaralah terhadap anak-anak ini Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa mencap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat bersekolah minggu anak-anak. Terima kasih Bapak Om. Menjadi keluarga yang menginspirasi Bapak Ibu. Kita nanti akan mendengar dan kita bagaimana belajar menjadi keluarga yang menginspirasi. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Robert Oluwan yang menggantikan Bapak Cahyadi harusnya. Ya, Bapak Ikhwan. Bapak Iwan adalah salah satu pembicara yang konsen juga di dalam keluarga. Dan saya percaya Bapak Robert juga yang menjadi sahabatnya adalah rekan pelayanan yang berbicara juga tentang keluarga. Bagaimana kita nanti belajar dan mengerti, terutama diambil di dalam Yeremia ini. Bagaimana keluarga Rekab tetap taat, tetap setia melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Melalui hal yang kecil Bapak Ibu. Pada masa itu minum anggur itu tidak diperbolehkan sedikit pun bagi keluarga anak-anak Tuhan. Tapi setelah kita hidup di dalam keselamatan yang daripada Tuhan, ada banyak hal-hal yang melihat keluarga itu adalah keluarga yang menginspirasi. Jangan rendah hati, bahkan jangan rendah diri.
Karena keluargamu ketika kamu berusaha untuk percaya kepada Tuhan, bahkan membawa anak-anak percaya kepada Tuhan, itu sudah menjadi satu keluarga yang menginspirasi. Karena yang utama dan terutama ialah ajarkan anak-anak kita untuk melakukan mengasihi Tuhan. Mari melihat dunia yang sering kali berubah, tetapi hanya satu kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita belajar pujian ini. Kami menyerahkan keluarga kami Tuhan. Karena di dunia ini selalu dan selalu berubah. Tetapi kasih Tuhan sampai selamanya menjadi pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini yang menjadi doa dan komitmen kita. Dia menjadi satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkau satu-satunya harapan setiap keluarga kami Tuhan. Hanya Engkau yang selalu, Engkau yang tetap setia mengasihi kami Tuhan. Ajarkan, berikan kami kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, hanya Yesus pengharapanku. Dia sahabatku, Dia kekuatanku. Mari Bapak Ibu,
dengan yakin katakan sekali lagi, sampai detik ini Tuhan, kami melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami dan terlebih keluarga kami. Sampai detik ini ku melihat. Kalau kau bersama dengan istrimu, dengan anak-anakmu, keluargamu, kau boleh pegang tangannya bersama-sama. Mari ikrarkan lewat pujian ini, penyertaan Tuhan sempurna. Dan katakan, sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari naikkan syukur-Mu, karena Tuhan sempurna menyertai keluargamu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Mari jemaat denganku, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari naikkan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau menganggap kami berharga, pribadi demi pribadi, keluarga dengan keluarga. Kami sungguh bersyukur hidup dalam anugerah Allah, sungguh bukan karena kebaikan kami, sungguh bukan karena ada sesuatu yang kami banggakan, yang kami bisa berikan kepada Engkau ya Tuhan, tapi semuanya sungguh karena anugerah Tuhan yang melahirkan kami kembali, yang menebus kami dari segala dosa kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang selalu sempurna, yang tetap kami hidupi. Kami bukan hanya melihat, tapi mengalami. Bahkan kami sungguh-sungguh menikmati anugerah Allah, penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami ingin belajar
Dari janji Tuhan, kami ingin belajar dari satu keluarga, bagaimana Engkau memanggil keluarga Rehab, bagaimana Engkau menyatakan kehendak-Mu, dari keturunan sampai kepada keturunan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang berkuasa di dalam hati kami, sehingga menyingkapkan kebenaran yang ingin Kau nyatakan kepada kami pribadi demi pribadi. Biarlah itu juga menguatkan hati kami, menolong kami untuk terus bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan diri kami seluruhnya ke dalam kedaulatan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan teladan kami berdoa dan menyerahkan waktu kami pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari satu keluarga ya. Mungkin ada yang belum pernah mendengar tentang keluarga ini ya. Keluarga Rehab. Ya, keluarga Rahab pernah dengar, tapi keluarga Rehab ini agak lain, berbeda gitu ya. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana mereka hidup di dalam kehidupan mereka pada masa itu. Mungkin ada mirip-miripnya dengan kehidupan kita saat ini ya. Apa itu miripnya? Nanti kita akan lihat, walaupun itu mungkin ribuan tahun yang lalu, tetapi masih tetap bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua diinspirasi ya, dan dibangun memiliki satu sense of family sebagai satu keluarga. Bukan hanya keluarga kita pada masa ini ya, tetapi juga keluarga kita generasi-generasi ke depannya, begitu ya. Kita akan mulai membaca dulu dari Yeremia yang disebutkan ya, Yeremia 35 ayat 13, ada yang bawa Alkitabnya? Yeremia 35 ya. Saya bacakan saja. Dimulai dengan ayat 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ini kepada Yeremia. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rehab itu masih ditepati, ia telah memerintahkan kepada keturunannya, supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rehab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Ini luar biasa sekali, satu keluarga dibandingkan dengan satu bangsa. Kontras sekali ya. Rupanya ada satu keluarga pada waktu itu yang Tuhan menemukan sangat berbeda. Dan mereka menjadi minoritas yang radikal. Dianggap aneh barangkali ya. Karena mereka berbeda sekali gaya hidupnya. Tetapi Tuhan mengungkapkan dalam hal apa mereka berbeda. Melalui Nabi Yeremia disebutkan, ini perbedaan kamu dengan keluarga-keluarga itu. Kita akan lihat bahwa keluarga Rehab ini seperti saya katakan tadi, mungkin kita jarang mendengarkannya. Tetapi Allah menggunakan keluarga ini. Mereka muncul dalam satu panggung sejarah Alkitab. Bukan sebagai penguasa atau kaum intelektual, tetapi sebagai sebuah anomali, sesuatu yang berbeda, ya, berbeda. Mereka punya kehidupan rohani yang luar biasa, yang sangat berbeda. Ini maaf terlalu kecil ya, terlalu kecil ya. Oke, nanti saya jelaskan aja. Konteksnya pada waktu itu adalah bangsa Yehuda sedang berada di puncak kemerosatan moral secara dan spiritual. Mereka mengaku bahwa mereka masih menyembah Tuhan, tapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan.
Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Itu yang disebut dengan kemerosotan. Dan juga di dalam ketidakadilan. Coba bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Kira-kira sama atau beda? Banyak orang hidup dalam berhala ya. Dan kita selalu mengeluh tentang ketidakadilan. Bahkan ada yang sudah tidak tahan dengan Indonesia ini. Mau pindah ke tempat yang mungkin bisa menjanjikan keadilan. Di mana akan dicari? Tetapi yang jelas, keluarga ini menjadi keluarga yang dianggap berbeda. Mereka mencari jalan yang berbeda dengan yang lain. Mereka menjadi, kalau lihat itu berjalan mereka kaum nomaden. Ya. Nomaden itu berpindah-pindah. Mereka dianggap sebagai orang asing yang sebenarnya kalau diteliti mereka, makanya Tuhan menyuruh Yeremia untuk datang kepada mereka dan menggunakan mereka sebagai satu contoh. Mereka menjadi minoritas karena mereka menghidupi janji Tuhan yang dipegang oleh leluhur mereka selama 250 tahun. Bayangkan ajaran leluhur yang percaya kepada Tuhan dihidupi terus-menerus selama 250 tahun. Itulah identitas mereka. Mereka dianggap orang yang aneh. Mungkin juga mereka adalah orang-orang yang selalu dicemooh karena berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Tetapi mereka juga adalah yang membuat pilihan yang radikal. Ya. Radikalnya apa? Mereka berbeda sekali melawan arus. Ya. Di tengah-tengah orang yang mengejar kemapanan. Ya. Yang mendirikan rumah-rumah yang besar, yang permanen. Ya, seperti sekarang barangkali ya. Orang punya rumah 1, 2, mungkin banyak juga ya. Dan mereka sangat nyaman dengan kehidupannya. Ya. Tetapi mungkin hampir sama dengan era sekarang, orang-orang yang hidup nyaman itu sebagian mungkin hidup dari korupsi. Hidup dari manipulasi. Hidup dari berbagai macam dosa. Dan yang jelas mereka sangat menikmati kemapanan itu. Sehingga mereka tidak lagi peduli kepada janji Allah. Tidak lagi peduli kepada apa yang diajarkan oleh Allah. Tetapi keluarga Rehab ini, mereka memilih hidup sebagai musafir di dalam perjalanan. Mereka hidup tidak tergantung kepada kemapanan tersebut. Mereka punya prinsip walaupun mereka hidup di dalam ketidaknyamanan. Daripada hidup nyaman tetapi berkompromi terhadap nilai-nilai dunia. Itulah yang digambarkan oleh kehidupan keluarga Rehab ini. Nah ceritanya mereka dipanggil oleh Yeremia. Kalau pada saat itu, kalau dipanggil oleh Nabi harus ikut, harus datang. Sambil mereka ketakutan, ada apa ini? Apakah ada yang salah? Begitu ya, barangkali ya. Lalu dibuatlah suatu ujian kepada mereka. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah ujian. Bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu melalui nabinya. Apa yang terjadi di situ ya? Di dalam bait suci seperti ini mungkin lebih besar daripada ini. Mereka semua dikumpulkan. Karena Yeremia datang atas perintah Tuhan. Setiap orang harus datang karena perintah Tuhan. Jadi dibawalah semua keluarga Rehab. Di sana ada meja, ada cawan-cawan penuh dengan anggur terbaik. Yang semua orang menginginkannya. Lalu mereka diperintahkan untuk meminumnya. Bayangkan mereka diperintahkan untuk meminumnya, bukan hanya diperbolehkan. Ya. Mereka diperintahkan, minumlah anggur. Tentu saja, sama seperti kita, perjamuan kudus minum anggur biasa. Tetapi mereka berbeda. Mereka mengatakan kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami. Mereka menolak perintah Nabi. Karena mereka berpegang kepada janji yang sudah atau perintah yang sudah diberikan secara turun-temurun. Persoalannya di mana? Di anggurnya kah? Atau di dalam ketetapan hatinya? Persoalannya bukan anggurnya, tetapi ketetapan hati menghidupi satu keyakinan yang secara turun-temurun diikuti. Itu adalah contoh kehidupan yang berintegritas. Artinya hidup yang tegak lurus dengan perintah Allah. Tegak lurus juga dengan apa yang diajarkan oleh bapak leluhur mereka. Mereka menolak dengan tegas. Tetapi sebenarnya, mengapa Allah, sekarang kita bertanya, kenapa Allah menyuruh Yeremia
memanggil keluarga Rehab, lalu membawa mereka ke bait suci dan meminta mereka minum anggur. Sebenarnya Tuhan ingin memberikan satu contoh. Ya, di balik itu ada agenda tersembunyi dari Allah. Ya. Tuhan tidak sedang ingin menjatuhkan keluarga ini, apalagi ingin mempermalukan mereka. Walaupun mereka ragu-ragu. Sebaliknya, Tuhan ingin mencontohkan, membuat satu contoh yang nyata dari ketaatan keluarga Rehab. Jadi mereka, karena Tuhan tidak tahu lagi bagaimana cara mengajar orang Yahuda. Ini contohnya, ada orang hidup sesuai dengan apa yang mereka percayai. Berbeda sekali dengan seluruh bangsa Yehuda pada waktu itu. Semua orang sudah sangat berkompromi hidupnya. Tidak ada lagi yang berpegang kepada janji-janji Allah. Jadi dengan cerita, dengan contoh keluarga ini adalah contoh yang hidup. Bisa kok mereka hidup. Dan seperti inilah yang aku inginkan. Begitu kira-kira Tuhan ingin menyampaikan. Sehingga ini menjadi suatu ironi yang besar juga ya. Ini tadi agenda. Keluarga Rahab dan bangsa Israel. Berbeda sekali ya. Keluarga Rahab dan bangsa Israel. Mereka berpegang kepada perintah leluhur, ya. Sedangkan bangsa Israel, keluarga Rehab taat kepada perintah leluhur, yaitu bapa mereka Yonadab. Sedangkan Israel bahkan kepada Allah sendiri mereka memberontak. Keluarga ini sebenarnya sangat sederhana. Bapak leluhur kami mengatakan kami tidak boleh minum anggur. Itulah yang kami ikuti. Tapi luar biasa bangsa Israel. Tuhan sendiri sudah mengatakan mereka melawan. Luar biasa ya bangsa Israel ya. Tuhan loh yang berbicara itu. Dan mereka sudah berpegang pada aturan itu selama 250 tahun secara konsisten. Keluarga ini secara konsisten menghidupi. Karena mereka menghargai kekudusan Allah, karena mereka mempercayai janji Allah, kenapa mereka harus tidak minum anggur? Nanti kita lihat di bagian belakang. Ada apa di balik tidak minum anggur? Ya kalau sekarang kita pikir liker di mana-mana, ya minuman keras. 1 sloki, 2 sloki nggak apa-apa lah. Begitu ya. Persoalannya lagi bukan soal minumnya, tetapi soal bagaimana mereka menghormati kekudusan Allah. Gitu ya. Kemudian keluarga Rehab rela hidup tidak nyaman demi prinsip. Tentu saja mereka sangat tidak nyaman dengan kehidupan mereka. Ya. Jadi bayangkan kalau mereka dilihat, ya ini lihat ya keluarga Rehab tuh, aneh banget gitu ya. Mayoritas selalu menekan minoritas. Minoritas selalu ada di dalam tekanan dan dianggap aneh. Kalau dalam istilah psikologi abnormal. Jadi yang terganggu adalah satu keluarga ini karena mayoritas orang melakukan hal yang sama sementara mereka tidak melakukannya. Itu dianggap abnormal. Secara pemandangan manusia dan mungkin secara kolektif mereka melihat. Keluarga ini adalah keluarga yang aneh, tetapi keluarga ini dipakai oleh Allah dengan secara demonstratif bahwa mereka adalah contoh keluarga yang Tuhan inginkan, bukan yang kebanyakan. Bukan yang kebanyakan. Kita mau lihat apa rahasia keluarga ini ya. Ini menarik. Menarik nggak Bapak Ibu keluarga ini ya? Saya bayangkan kalau bilang, memang kita juga akan bilang ini orang aneh emang. Masa cuma minum anggur aja nggak mau? Dan sudah diperintahkan Nabi lagi. Sekarang kalau presiden datang sini, ayo mari minum semuanya. Minum nggak? Pasti kita minum. Ya, ada yang dulu tidak mau minum, ini kesempatan presidennya ngomong kok, masa dilanggar? Tapi kita lihat ya, apa rahasianya mereka. Yang pertama adalah mereka tetap dengan jati dirinya. Ya, mereka menyadari bahwa mereka bukan pemilik dunia ini, tapi mereka hidup di dunia ini dan mereka memutuskan hidup di dalam tenda. Tenda bukan hanya soal tinggal di mana. Persoalannya bukan soal kenyamanan, tetapi mereka akan, kalau Tuhan bilang pindah, maka mereka pindah. Apa bedanya orang yang hidup di dalam tenda dengan orang yang hidup di rumah yang sudah mapan gitu ya?
Orang yang sudah mapan di rumahnya bertahun-tahun, kalau disuruh meninggalkan kira-kira berat nggak? Waduh, ini rumah masa kecil saya. Bagaimana saya mau meninggalkan? Ini kamar saya sudah sangat familiar. Ya, kalau kita disuruh pindah misalnya, pindah tinggalkan rumahnya. Lebih berat orang yang tinggal di rumah yang sudah mapan bertahun-tahun, bentuknya tidak berubah selama mungkin bergenerasi. Bapak Ibu di sini kelihatannya ada yang orang Bandung cukup lama ya. Yang mungkin sudah berapa generasi. Saya baru 2 generasi, saya datang tahun 85, jadi sekarang mungkin sekitar 40 tahun saya sudah di Bandung. Anak saya sudah di Bandung juga, sudah menjadi orang Bandung, bukan orang Batak lagi. Jadi terutama karena satu lahir di rumah sakit Boromeus, jadi dibilang ini orang Bandung ya. Itu identitas. Ya. Sesuatu yang kita miliki, kita hidupi cukup lama menjadi jati diri kita. Itu sebabnya kalau gelar kepangkatan terlalu lama disebut ya, itu kadang menjadi identitas kita. Identitas saya selama ini adalah dosen, saya dosen Maranatha. Selama 30 tahun. Sekarang saya sudah pindah jalur, jadi identitas saya bukan lagi dosen. Saya konselor, saya psikolog klinis. Saya melayani konseling gitu ya sekarang. Jadi saya mencoba menghidupi apa yang saya ajarkan sekarang. Bukan hanya mengajarkan saja. Kembali kepada Rehab. Yang kedua adalah selain identitas mereka betul-betul menghidupi apa yang mereka yakini. Integritas yang tanpa kompromi. Namanya integritas, kalau pakai kompromi bukan integritas namanya. Mereka sanggup mengatakan tidak kepada tawaran dunia. Sebenarnya bukan cuma tawaran dunia, perintah Nabi. Mereka bilang tidak, gitu ya. Dengan risiko bahkan dihukum barangkali ya. Walaupun tawaran itu diberikan di tempat suci, ya. Mereka menjadikan integritas itu sebagai perisai dalam hidup mereka yang melindungi mereka. Ya. Apa yang dilindungi? Nilai-nilai inti di dalam keluarganya. Mungkin mereka masih hidup sama seperti orang lain, makan daging, makan makanan yang sama, tetapi yang berbeda adalah mereka punya nilai-nilai inti yang berbeda. Jadi identitas, integritas. Lalu kemudian yang ketiga, rahasia dari keluarga Rehab inilah yang menarik yang mungkin kita perlu belajar. Bagaimana mereka menghormati nilai-nilai tersebut lintas generasi, mempertahankan satu tradisi keimanan, integritas hidup selama 250 tahun. Kira-kira mudah atau gampang? Ya. Pernah ada satu orang peneliti meneliti kehidupan satu keluarga Jonathan Edwards, 150 tahun. Dia lihat dari buyut terus ke atas pokoknya, 150 tahun. Apa yang terjadi pada mereka? Itu salah satu contoh yang menghidupi juga janji Allah. Dan kebanyakan mereka ada yang jadi pendeta, ada yang jadi dosen, ada yang jadi profesor. Dibandingkan dengan lalu dia teliti orang yang sama, itu penjahat di penjara. 150 tahun juga. Berbeda sekali gambarannya. Ya. Itu ada di dalam satu riset. Itulah bedanya orang menghidupi satu nilai-nilai yang inti. Mereka diberkati Tuhan karena mereka menghidupi janji Tuhan. Sementara penjahat ini, dia tidak punya, dia hidup seenaknya. Dia pokoknya ada yang jadi pelacur, ada yang jadi perampok, ada yang jadi pembunuh serial, macam-macam gitu ya kisah hidupnya mereka. Lintas generasi mereka sangat menghormati nilai-nilai yang inti yang mereka pegang. Ya. Nah bagaimana dengan sekarang? Nah, mungkin pada waktu itu konteksnya mereka adalah Babilonia. Kalau kita apa? Dunia yang begitu terjebak oleh kapitalisme. Ya, kapitalisme sekarang ya, mungkin sama juga godaannya. Waktu itu soal anggur saja bisa menjadi godaan. Ya. Tapi apa yang menjadi anggur Babilonia modern sekarang? Apa yang menjadi anggurnya? Apa yang membuat orang mabuk ya? Orang sangat mengejar dengan dunia sosial media sekarang? Apa yang dikejar orang? Yang sangat memabukkan. Yaitu apa? Ketenaran, popularitas, follower, like, apa lagi? Passive income, apa lagi? Punya rumah di mana-mana, sehingga kalau berangkat tidak perlu nginap di hotel. Ya, nyaman hidupnya, kenyamanan termasuk juga ya.
kenyamanan. Ya. Ada juga kepuasan secara instan. Anggur itu bisa memberikan kepuasan secara instan. Apa yang menjadi sumber kepuasan kita secara instan? Makanan kah? Apalagi? Seks kah? Apalagi? Apresiasi kah? Pujian-pujian? Sama mungkin ya dengan sekarang ya. Tantangan buat kita adalah budaya modern. Kenyamanan, godaan terhadap kenyamanan. Pertanyaan bagi kita, bagi orang tua ya terutama. Tadi anak-anak sudah diajar di sekolah minggu. Kita bersyukur bahwa anak-anak juga ada kesempatan untuk menerima nilai-nilai tadi. Tetapi saya pikir guru sekolah minggu akan sangat terbatas di dalam menanamkan nilai-nilai. Siapa yang seharusnya menanamkan nilai-nilai itu? Orang tua. Ya. Saya melakukan konseling dengan berbagai macam latar belakang, selalu kembalinya kepada keluarga. Selalu kembali kepada pemain utama di dalam keluarga. Siapa pemain utama dalam keluarga? Papa dan mama, ayah dan ibu. Kadang-kadang papa dan mama kelelahan lalu diberikan kepada opa dan oma. Tapi opa dan oma berapa lama tahannya? Paling 2 hari, habis itu dia sudah nyerah. Dan memang itu bukan tanggung jawabnya dia lagi. Karena itu tanggung orang tua kepada anaknya. Lalu nanti anak ini kalau jadi orang tua, dia juga bertanggung jawab pada anaknya. Mengajarkan semuanya. Begitulah yang dilakukan oleh keluarga Rehab kelihatannya. Dari generasi kepada generasi. Kalau satu generasi tidak mengajarkan, maka terputus. Tapi kalau bisa bertahan 250 tahun, berarti setiap keluarga, setiap orang tua melakukan bagiannya. Mengajarkan nilai-nilai integritas, mengajarkan nilai-nilai kekudusan, mengajarkan janji-janji Allah yang mereka pegang secara turun-temurun. Itu yang terjadi. Ya. Nah pertanyaannya, kalau dunia menawarkan anggurnya kepada anak-anak kita hari ini, kira-kira mereka tahu nggak cara menolaknya? Saya terus terang khawatir juga dengan anak kami yang 2, begitu ya. Karena generasi sekarang beda sekali nilainya. Sangat berbeda pada waktu mereka masih kecil dengan sekarang sudah dewasa. Dulu saya dengan bebas mengajar mereka, sekarang mereka mempertanyakan semua ajaran saya. Saya yang dosen, mereka mendebat saya. Gitu ya. Tapi saya tidak bisa bilang, papa lebih berpengalaman, kamu ikut aja. Karena kalau begitu dia menghidupi iman saya, tetapi dia tidak menginternalisasikan, tidak menjadikan bagian dari dirinya. Tantangan kita sebagai orang tua sekarang adalah bagaimana menolong anak kita untuk juga memiliki nilai-nilai inti, nilai-nilai yang seperti yang diwariskan. Nah ini bicara warisan lagi nanti ya. Apa warisan terpenting yang bisa kita wariskan kepada anak kita? Ada yang mengatakan iman, oke, iman. Lagi. Bapak saya mengatakan warisan yang bisa diberikan adalah pendidikan. Maka setiap orang yang mau ambil warisan silakan ambil pendidikan. Mau sekolah atau mau bekerja, mau putus sekolah atau mau bekerja, belajar. Itu yang mendorong saya juga belajar untuk terus belajar sampai ke tingkat doktoral. Karena kasih karunia Tuhan, saya anggap itu warisan. Bukan sekedar untuk mencari kepopuleran, bukan juga sekedar mengangkat harkat martabat orang tua saya, tetapi menghidupi apa yang diwariskan, ya, menjadi orang-orang Kristen yang hidup secara berintegritas. Itu pertanyaan buat kita. Lalu kira-kira bagaimana kita kemudian mencontoh Rehab, keluarga Rehab dalam kehidupan kita? Sebenarnya simpel sekali ya. Kita mau lihat coba cirinya, cetak birunya apa sih? Yang pertama mereka menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat, itu adalah satu hal yang sangat inti, ya, sangat inti. Dan menjadikan firman Tuhan sebagai akar dari segala peraturan, ketetapan di dalam rumah tangga. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan cukup untuk menjadi fondasi. Kristus cukup untuk menjadi fondasi, bahkan fondasi yang sangat kuat. Kalau ada fondasi yang lain dalam keluarga kita, semuanya harus dibuang. Itu yang dilakukan oleh Rehab. Tuhanlah menjadi fondasi, ajaran Tuhan, firman Tuhan. Ya. Tidak sekedar mengikuti tren atau tradisi manusia. Keluarga Rehab tidak mengikuti tradisi orang Yehuda. Dan kita tahu semua dari cerita Yeremia, saya nggak suka dengan seluruh bangsa ini, kata Tuhan. Saya sudah peringatkan mereka masih nggak dengar.
Kalau Tuhan bicara sekarang dengan Indonesia barangkali, Tuhan bilang saya nggak suka dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Saya mau cari satu keluarga yang mau menghidupi nilai-nilai inti, integritas, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar. Saya ingin mencari apakah orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dibaptis di dalam Roh Kudus, percaya kepada Yesus, menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup mereka. Atau mereka punya ilah lain yang jadikan pusat dalam hidup mereka. Kristus sebagai pusat menjadi satu hal yang sangat inti dalam kehidupan kita sekarang. Lalu keteladanan, transparan. Orang tuanya bukan hanya mengajar. Saya yakin 250 tahun bertahan itu bukan cuma diajar, tapi dihidupi, dicontohkan. Karena contoh teladan itu adalah sesuatu yang berbicara lebih kuat daripada sekedar ajaran, celotehan, apalagi pokoknya peringatan-peringatan begitu ya. Saya melihat banyak orang tua sudah tidak berdaya mengajar anaknya. Saya sudah bilang Pak, saya sudah bilang Pak, saya sudah bilang begini. Bolak-balik saya katakan. Pertanyaannya, kenapa kok nggak efektif? Kan kembali lagi kepada kita. Waktu kita mengajarkan sesuatu, kita menerapkan atau tidak? Karena anak melihat contohnya, bukan hanya ajarannya. Jadi teladan yang transparan, kita dilihat. Katanya kita ini, hidup kita adalah seperti kitab yang terbuka. Yang duluan membaca siapa? Anak-anak kita. Dari mulai kecil mereka sudah membaca hidup kita. Kira-kira kita hidupnya kayak apa? Kalau kita hidupnya berbohong-berbohong, dia juga tahu, alah papa ngomong aja. Gitu ya. Si mama tuh cuma ngomong doang. Katanya. Kalau sudah begitu mereka tidak melihat konsistensi dari ajaran. Gitu ya. Jadi teladan yang transparan. Begitu orang tua kompromi kepada satu hal yang berhubungan dengan nilai, anak lalu kehilangan pegangan, kehilangan kompasnya, sudah nggak tahu lagi ya. Lalu apalagi yang menjadi ciri dari keluarga Rehab nih? Mereka punya batasan yang jelas, mereka berani mendefinisikan gaya hidup mereka di tenda. Mereka tidak bergaul, mungkin mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa Yehuda, tapi mereka tidak mengikuti gaya hidup mereka. Gaya hidup keseluruhan bangsa, mereka punya budaya sendiri. Mereka punya batasan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam keluarga kita. Mereka punya yang namanya family values yang mereka hidupi, keluarga, nilai-nilai keluarga. Lalu yang terakhir, apa sih sebenarnya fokus hidupnya mereka? Gitu ya. Mereka lebih berfokus kepada sesuatu yang sifatnya ilahi, sesuatu yang bertahan lama. Mereka lebih berpegang kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yonadab, bapak leluhur mereka. Ya. Nilai-nilai abadi, bukan nilai-nilai yang sementara. Banyak sekali hal-hal yang sementara di dunia ini ya. Tren, peradaban, teknologi, semua berubah ya. Kalau bisa ada satu hal yang kita mau pelajari dari keluarga Rehab adalah, coba lihat rumah itu satu-satunya yang bercahaya, mereka tampil beda. Ya. Itu sebenarnya agak kelihatan gelap, ya memang karena sebenarnya ada rumah di sebelah kiri kanannya, tetapi berani tampil beda. Di kompleks kami satu dari mungkin hanya sekian yang orang Kristen. Yang lainnya semuanya saudara-saudara kita yang Muslim. Yang kalau hari Jumat atau Maghrib gitu, saya tidak bisa nonton TV dengan nyaman. Karena suara terlalu keras. Saya senang memutar lagu-lagu Batak biasanya. Untuk rileksnya saya. Jadi kalau mereka keraskan, saya keraskan juga. Gitu, supaya saya bisa dengar. Mereka menikmati azannya, saya menikmati lagu-lagu yang saya sukai. Kalau mereka protes, saya bilang sebenarnya itu suara lebih keras daripada suara lagu-lagu saya di rumah. Dan ini di rumah saya. Gitu ya. Dan mereka tahu, ini keluarga Kristen, yang lainnya enggak. Walaupun kemarin waktu Idul Adha kami kebagian juga. Ditaruh di gerbang, jadi kami ya ambil gitu ya. Puji Tuhan ada makan untuk 2 hari atau 3 hari. Gitu ya. Keberanian untuk berbeda. Bagaimana menjadi keluarga Rehab di abad 21? Satu, harus bersedia dianggap aneh. Ya, bersedia dianggap aneh. Lalu yang kedua, memilih mezbah keluarga di atas kesibukan akhir pekan yang padat. Bapak Ibu, kita di Bandung ini memang rada dilematis. Setiap akhir pekan selalu ramai.
Tapi sebenarnya itu cara Tuhan membuat kita tinggallah di rumah, nikmatilah keluargamu. Enggak usah ikut-ikutan bermacet-macetan. Karena kita punya waktu 5 atau 6 hari untuk menikmati Bandung. Biarkan orang Jakarta menikmati dan menambah penghasilan asli daerah. Sehingga kita bisa sejahtera toh, bisa membangun, bisa berbisnis, bisa menambah fasilitas. Kalau dipakai dengan benar oleh pemerintah. Tapi itu kan urusan mereka. Jadi Sabtu Minggu gunakanlah untuk keluarga, gunakan kesempatan untuk berbicara daripada ikut-ikutan macet-macet di Lembang. Kayak nggak pernah menikmati Lembang aja. Ya. Minggu seperti ini gunakanlah untuk mesbah keluarga, ke gereja bersama anak, kemudian nanti cerita sambil makan berbagi berkat, begitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita berbeda dalam hal kesucian di tengah budaya yang permisif. Memilih untuk menjaga kekudusan pada saat orang menganggap itu sesuatu yang kuno. Kemarin kami ada diskusi tentang laki-laki, katanya laki-laki biasa mencari wanita lain. Saya bilang di mana dalil dan referensinya yang membenarkan bahwa laki-laki wajar kalau mencari wanita lain. Mudah-mudahan kita nggak ada di sini ya. Nggak ada Pak ya? Pasti Pak ya? Sudah disensus. Oke. Tetapi memang itulah yang benar. Kadang-kadang kita budaya sekarang dibilang tuh udah biasa Pak laki-laki. Laki-lakinya yang ngomong, tapi tanya perempuan kira-kira benar gak begitu? Begitu banyak perselingkuhan, begitu banyak kompromi terhadap gaya-gaya hidup. Dengan alasan macam-macam. Dan uang menjadi alat keleluasaan untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya kompromi. Kalau gak punya uang masih juga kompromi, keterlaluan. Jadi jadikan mesbah di atas kesibukan, kesucian di tengah budaya yang permisif. Yang terakhir adalah menjadikan panggilan. Panggilan kita, apa panggilan hidup kita sebagai keluarga? Itulah yang kita hidupi, bukan yang lain. Menghidupi satu panggilan. Keluarga Rehab menghidupi satu panggilan. Karena zaman akan berbeda. Generasi-generasi akan berbeda budayanya. Generasi kakek saya, bapak saya, dan generasi saya itu paling tidak rentangnya 60 tahun. Budaya berbeda. Anak-anak kita nanti ini akan berbeda lagi. Saya tidak bisa membayangkan dan lebih baik saya tidak usah membayangkannya karena saya tidak sanggup membayangkannya. Bagaimanapun kemajuan teknologi sekarang, apakah nanti taksi di udara, nggak tahu juga. Gitu ya, kemudian pokoknya akan sangat berbeda. Apapun itu selama kita percaya bahwa kita ada dalam kedaulatan Allah dan kita dipanggil untuk apa, lebih baik kita fokus pada panggilan kita daripada kita sibuk mengentertain diri kita dengan segala macam kemajuan zaman. Ya. Sebagai penutup, ya. Bagaimana kemudian ini bisa membuat kita hidup ya, menjadi berkat sehingga hidup kita berdampak. Kita harus melihat dulu ketetapan Allah atas kesetiaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rehab tidak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Tuhan loh yang ngomong. Tuhan yang mengklaim. Kalau begini cara kalian hidup, maka mereka akan melayani saya seumur hidup. Generasi demi generasi. Klaimnya Tuhan melalui Nabi Yeremia. Bagaimana itu bisa dilakukan? Bagaimana supaya generasi demi generasi memberikan dampak? Kan katanya keluarga yang berdampak. Itu seperti apa ya, ripple effect, jadi kayak gelombang ya. Jadi setiap kali ada titikan jatuh, titik air jatuh, maka dia akan menciptakan riak-riak. Sebenarnya hanya begitu saja, tetapi sekarang siapa yang harus menjatuhkan air itu? Setiap orang tua harus menjatuhkan air itu sehingga selalu berdampak kepada 3 generasi. Saya bertanggung jawab kepada 3 generasi di bawah saya atau paling enggak generasi di bawah saya. Anak saya nanti akan melakukan hal yang sama. Begitu yang terjadi pada Rehab sampai 250 tahun. Saya mungkin tidak tahu generasi keempat akan seperti apa. Tetapi kalau saya menciptakan riak itu dari sekarang, ya jatuh, maka ini akan berdampak. Apa ini riak-riak? Riak-riak ini adalah gambaran dari karakter yang kita munculkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya
Sebagai orang tua kita harus bertanggung jawab terhadap karakter kita. Karena karakter kita lah yang akan memberikan dampak riak tadi kepada generasi-generasi. Kalau di kita sudah tidak lagi membuat jatuh titik jatuh tadi, maka tidak ada dampak lagi. Maka tidak akan ada riak berikutnya. Jadi setiap kita di sini, setiap pribadi, tanggung jawab kita adalah generasi kita. Bagaimana kita menghidupi janji Allah, setia kepada Allah, berintegritas, berani dianggap aneh. Apalagi? Itulah warisan rohani yang bisa kita tinggalkan. Dan itulah bagian yang nanti saya harus jawab, kita harus jawab kepada Allah. Apakah kamu sudah menjatuhkan air itu? Apakah kamu sudah melakukan bagianmu? Sehingga generasi-generasi berikutnya juga melakukan hal yang sama. Tentu saja kita semua merindukan seperti keturunan tadi ya, Jonathan Edwards yang saya bilang itu. 150 tahun diteliti orang hidupnya, semua keluarganya orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Allah, menghidupi panggilan masing-masing dan memberikan dampak. Bukan hanya kepada bangsa di tempat mereka tinggal, tetapi seluruh dunia. Warisan rohani yang menjaga garis keturunan kita, sebenarnya semuanya adalah anugerah Tuhan untuk berabad-abad kemudian. Jadi itu adalah seperti polis asuransi ya. Polis asuransi terbaik yang kita bisa berikan kepada anak kita. Sehingga mereka bisa terjamin hidupnya. Kalau mereka percaya kepada Yesus, maka terjamin hidupnya. Kalau mereka menghidupi firman Tuhan, menjadikan Kristus sebagai pusat, terjamin hidupnya. Walaupun selalu dianggap aneh. Pilih yang mana? Hidup nyaman tapi tidak berdampak, atau hidup aneh tapi berdampak? Hidup aneh tapi berdampak ya. Coba dijawab yang keras, saya tertarik tadi. Semuanya ya, pilih yang mana? Hidup nyaman tapi tidak berdampak atau hidup aneh tapi berdampak? Hidup aneh tapi berdampak. Aneh bagi Kristus adalah suatu kebanggaan buat kita. Tapi aneh karena sakit jiwa, ada yang harus diperiksa. Jangan sampai menjadi pasien ya. Bukan berarti jangan datang kepada saya kalau ada masalah. Enggak. Boleh saja. Ya, jadi Tuhan yang sama memberikan perjanjian yang sama kepada kita juga. Ya. Janji bagi kita, apakah kita bersedia menjaga kemurnian ibadah hari ini? Anda menjaga kemurnian ibadah hari ini adalah polis asuransi bagi anak cucu kita tadi ya. Jadi sehingga demikian anugerah Allah akan mengalir kepada generasi-generasi berikutnya. Paling tidak itulah yang bisa kita lakukan dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga dua pilihan warisan yang mau ditinggalkan. Apakah warisan yang fana atau warisan yang kekal? Warisan yang fana meninggalkan mungkin rumah mewah, aset yang berlimpah, tetapi membiarkan generasi penerus buta terhadap Tuhan. Jalannya lebar. Saya bertemu dengan orang-orang kaya yang menjadi klien, yang hidupnya susah. Bahkan yang sudah mengatakan asuransi pertama, asuransi jiwa pertama, asuransi kesehatan masih kurang, harus ada yang lain lagi. Karena harus bisa mengcover kalau berobat ke Singapura. Targetnya. Ada juga yang mengatakan saya akan membiayai anak saya semuanya harus sekolah S2. Itu tanggung jawab saya. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Tetapi kira-kira apa maksudnya? Apakah betul dia sedang berusaha menjaga kenyamanan keturunan-keturunannya? Daripada dia menjamin bahwa mereka akan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang abadi. Nilai-nilai yang kekal. Tidak ada yang salah sepertinya apa yang mereka lakukan. Sekarang pilihannya kepada kita. Apakah kita meninggalkan rumah mewah, aset berlimpah. Ya, tetapi generasi-generasi berikutnya itu buta terhadap kebenaran. Dan itu yang banyak dilakukan orang. Atau warisan yang kekal yang mungkin hanya meninggalkan tenda kesederhanaan, termasuk iman yang sederhana. Tetapi kita sedang mewariskan satu DNA rohani yang takut akan Tuhan. Dan punya komitmen melayani Tuhan seumur hidupnya. Yang mana yang mau dipilih? Saya lebih pilih yang kedua. Kami selalu doanya adalah supaya anak kami menemukan keyakinan akan panggilan Tuhan dalam hidupnya dan dia menghidupinya. Mau enggak Bapak Ibu seperti itu?
Atau saya menginginkan keturunan yang kaya raya dan sukses, namanya tercatat di mana-mana di Hall of Fame, ya. Baru kemarin saya lihat David Beckham, seorang pemain sepak bola, dia baru diresmikan, dia punya bintang di Hollywood. Saya lewat ke sana itu, ujungnya diinjak-injak juga semua bintang-bintang itu. Lalu buat apa taruh di lantai? Hanya supaya orang lihat atau bertabrakan karena semua melihatnya begini terus. Duh, gitu. Semua orang ingin melihat, mengagumi. Apakah itu yang mau ditinggalkan? Apakah keluarga Anda mau menerima janji itu juga? Yeremia 13 ayat 19 mencatat janji Tuhan. Ada janji Tuhan, yang dua janji Tuhan, ya, yaitu kehadiran dan keberlangsungan. Dikatakan keturunan Yonadab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Ya, karena mereka menghidupi itu. Ya. Apakah keluarga kita mau juga menerima janji itu? Apakah kita mau mendirikan tenda yang tidak tergoyahkan di tengah badai? Atau rumah yang tidak anti gempa? Walaupun kokohnya kelihatan seperti rumah-rumah besar, ya. Demikian yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kita dan juga memberikan kepada kita keberanian untuk berdiri teguh kepada kebenarannya dan mengutamakan kebenarannya. Saya selalu mengingat janji Tuhan di Matius 6 ayat 33 pada waktu saya lulus kuliah tahun 92. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sangat jelas itu, jangan cari segalanya itu, karena itu adalah tambahan. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah bagaimana Allah memimpin hidup kita. Selalu dipimpin pada waktu khawatir, pada waktu ragu, kita dipimpin oleh firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, buktikanlah kebenaran janji Allah. Maka kita akan hidup seperti keluarga Rehab. 250 tahun bertahan dan janji Tuhan masih sama. Saya jadi tergoda ingin mencari di mana keturunan Rehab dan Yonadab sampai sekarang. Pasti mereka masih terus melayani. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh indah sekali ya Tuhan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan keluarga Rehab yang menghidupi janji ilahi yang dihidupi oleh Bapa leluhur mereka. Tuhan, kami juga menghidupi janji yang Tuhan berikan kepada bapa leluhur kami. Dan kalau tidak ada, kami ingin menjadikan kami sebagai bapa leluhur bagi keturunan-keturunan kami ya Tuhan. Supaya mereka juga menghidupi satu kehidupan yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Yang dibangun di atas penghormatan kepada kesucian Allah. Yang dibangun di dalam satu kekekalan, bukan kefanaan atau kesementaraan. Biarlah firman Tuhan terus bekerja dalam hati kami masing-masing. Dan menolong kami untuk menghidupi suatu keyakinan yang sederhana, yaitu mensyukuri anugerah Allah dan juga melakukan bagian kami sesuai dengan yang Tuhan janjikan kepada kami. Bagimulah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Keluarga siapa, keturunan siapa yang bisa bertahan? Bukan hanya mempertahankan warisan, bukan hanya mempertahankan perusahaan, bukan hanya mempertahankan harta kekayaan, tetapi mempertahankan warisan iman. Itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Di bulan Juni ini kita belajar tentang keluarga pembangun. Mari kita mau belajar bersama-sama. Keluarga Rehab menjadi inspirasi yang menunjukkan sebuah aturan yang luar biasa. Sekalipun dalam tekanan, namun tetap setia di dalam Tuhan. Kepada kita semuanya, mari kita mau belajar memiliki nilai dan prinsip iman yang sungguh. Prinsip iman yang tangguh yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi pelanjut anak cucu kita.
Kata firman Tuhan, Daud berkata, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Pertahankan iman dalam setiap keluarga kita masing-masing. Didik keluarga kita dengan benar dalam takut akan Tuhan. Maka disitulah pondasi yang kuat. Dan secara bottom up, kalau keluarga kuat, maka masyarakat kuat. Ketika masyarakat kuat, maka bangsa kuat. Ketika bangsa kuat, maka bumi ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Pagi ini ada 2 persembahan. Yang pertama persembahan 4 berlian. Kita membantu dan mendukung pekerjaan Tuhan lewat pelayanan misi K dan P. Yang kedua dengan persembahan yang kita bisa berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Layon Baladewa dan sekitarnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami ada, kami duduk, kami berdiri, kami tinggal dalam komunitas orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Ini menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kami, bahwa ekosistem dalam hidup kami bermuara kepada Kristus yang adalah sumber iman, pengharapan, dan sumber ketaatan. Kami mau belajar pagi hari ini, berkomitmen mengambil sikap dan keputusan. Kami harus bertahan di dalam iman. Kami bawa setiap keluarga kami mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat ada menara kehidupan karena Kristus menjadi dasar hidup kami, iman, pengharapan kami. Bapa, mari Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan panjang lebar kebenaran firman Tuhan. Di dalam tugas tanggung jawab sebagai pendidik di dalam kampus, sebagai pendidik di dalam keluarga, dan sebagai pribadi yang hidup di dalam keimanan kepada Tuhan. Engkau memakainya dengan ajaib dan indah. Sebentar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Sucikan, kuduskan, sehingga apa yang kami berikan keluar dari dasar hati kami yang tulus. Dan persembahan itu boleh dikelola bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan. Para kolektan yang akan melayani, Tuhan memberkati, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya.
dengan penuh sukacita mengundang seluruh jemaat berusia lanjut atau jemaat yang memiliki usia di atas 60 tahun untuk bersama-sama hadir dalam acara pembinaan kategorial senior bijak yang akan diadakan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 10 pagi bertempat di Gereja Istana Masih Lengkong Besar. Untuk acara pembinaan bulan ini bertema membangun keluarga yang takut akan Tuhan, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Eko Ronyono. Mari hadir dalam acara pembinaan kategorial senior bijak bulan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi semua. Terima kasih untuk Bapak Robert Oloan ya yang bersedia menjadi pembicara pada pagi hari ini dan sudah memberikan satu warisan kepada kita, memberitakan bagaimana warisan ketaatan lintas generasi ya. Saya udah ngomong sama Pak Robert, Pak. Di sini itu jemaatnya semua rata-rata rambutnya sudah putih, Pak. Ya, jadi memang cocok temanya memberikan warisan ya. Dan warisan yang diberikan bukan cuma warisan harta ya, mungkin harta kita nggak punya gitu ya, tapi warisan ketaatan, warisan iman itu menjadi warisan yang bernilai kekal, Bapak Ibu ya. Kita mewariskan iman kepada anak, cucu, menantu kita untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Biarlah diberi statement orang aneh tapi berdampak daripada orang normal tapi nggak pernah berdampak ya. Tapi bukan berarti aneh karena sakit jiwa ya. Terima kasih ya Pak Robert. Terima kasih juga kepada jemaat yang baru pertama kali hadir karena menginap di Tulip Guest House ya. Kita berikan apresiasi. Ada yang dari Bogor, dari Jakarta yang akan menikmati liburan ya. Kalau baru pertama kali ke Bandung jangan kaget seperti kata Pak Robert tadi ya. Bandung ini penuh dengan kemacetan ya. Terima kasih sudah memberikan devisa kepada Bandung gitu ya. Selamat berlibur. Lalu sekali lagi kepada tim angklung dimohon untuk besok jangan lupa latihan angklung jam 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang akan ikut senior bijak yang akan bersama-sama berangkat dari sini, tolong kumpul di tempat ini jam 9 pagi. Kita akan berangkat bersama-sama jam 9:15 di GIA Lengkong Besar hari Kamis ya. Itu saja dan jangan lupa hari Jumat itu ada pembicara tamu ya yang sengaja diundang dari mana ya? Dari Meksiko ya. Habis ikut Piala Dunia. Sekarang akan tampil di Piala BFC. Piala Baladewa ya. Jadi jangan lupa karena pembicara yang satu ini kalau jemaatnya datang sedikit dia pulang. Jadi tolong para jemaat tolong daftar di list BFC pengumuman supaya beliau hadir ya.
Karena yang jadi pembicara ini selain hadir juga memberikan sesuatu. Biasanya banyak oleh-olehnya karena dia baru pulang dari Jogja, ya. Jadi tolong semua bisa menulis supaya semangat. Temanya tadi apa ya? Keluarga yang diberkati. Oke, Bapak Ibu, itu saja pengumuman dari saya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Roy ya, yang akan memimpin doa syafaat. Oh, sorry, pembicara kita ya. Boleh dibalas enggak? Jangan. Bapak Ibu, satu lagi pengumuman ya. Untuk nanti tanggal 26 hari Jumat, kita akan mengadakan doa puasa juga di tempat ini. Mengingat waktu kemarin doa 10 hari itu Pentakosta, kita sebagai pengurus memikirkan bagaimana kelanjutannya gitu. Supaya apinya itu jangan sampai padam lebih pas 10 hari saja. Jadi setiap bulan, minggu terakhir, minggu keempat itu kita akan doa puasa tempat ini dan tentunya dibuka dengan buka bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur akan segala kasih setia yang Kau limpahkan pada kami. Kalau hari ini juga Tuhan, kami diajarkan satu kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Di mana kami boleh diajar oleh keluarga rekap ya Bapak. Di dalam sekian generasi Tuhan. Keluarga ini benar-benar memegang teguh akan kebenaran-Mu Bapak. Keluarga ini mempunyai satu komitmen yang luar biasa Tuhan. Tuhan, hari ini kami semakin diperlengkapi lagi Tuhan. Kami pun ingin Tuhan. Kami mau Tuhan, keluarga kami pun juga menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Engkau. Keluarga yang mempunyai satu komitmen. Keluarga yang senantiasa berpegang teguh akan janji dan pengharapan kami kepada Engkau ya Bapa. Keluarga yang berbeda dari dunia ini Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau adalah satu-satunya harapan dan Tuhan kami ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati Tuhan akan pembicara hari ini Bapak Robert Oloan Bapak. Berkati dengan berlimpah Tuhan, berkati akan keluarganya, memberkati juga akan pelayanannya dan pekerjaannya Bapa. Dimanapun dia berada senantiasa Tuhan sertai dan berkati Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir ya Bapa. Tuhan, jemaat hari ini Tuhan begitu bersuka cita dan begitu antusias mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami Tuhan. Dan kami boleh bawa ke setiap rumah kami Tuhan. Di setiap langkah hidup kami. Sehingga kami juga boleh mendapatkan satu komitmen di dalam firman-Mu ini Bapa. Berkati Tuhan setiap kami satu demi satu. Dan apabila di antara kami juga ada di dalam kelemahan tubuh, kesukaran ataupun kesulitan di dalam ekonomi, kami tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat, Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan Engkau sanggup melakukan segala keajaiban-keajaiban dan mujizat terhadap kami semua Bapa. Berikan kesehatan sukacita buat kami semua juga Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap para pelayan yang mengambil bagian Tuhan. Berkati mereka satu demi satu. Karena kami tahu Engkau sangat disukai, Engkau sangat disenangkan setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapak. Hamba juga berdoa untuk tempat ini Bapak. Kalau Engkau boleh memberikan kepada kami satu keleluasaan di dalam kami beribadah tempat ini Bapak. Tuhan berkati juga tempat ini, guest house ini Tuhan. Berkati dengan berlimpah. Berkati Pak Paulus dan Ibu Kumala yang telah menyediakannya buat kami semua Bapak. Terima kasih Yesus. Secara khusus kami juga Tuhan berdoa untuk setiap aktivitas kami Tuhan. Di dalam bergereja di tempat ini juga Tuhan. Dari mulai Senin sampai Minggu Tuhan. Engkau ada bersama-sama kami. Setiap program-program yang kami buat. Setiap langkah
yang kami pikirkan Tuhan, itu semuanya ada di dalam pemikiran Engkau dan di dalam genggaman Engkau Tuhan. Tuhan juga menolong setiap pengurus tempat ini juga. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami fokus Tuhan di dalam kami untuk menjalankan amanat agung di tempat ini juga. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ya Bapa. Kalau melihat situasi hari ini, kami semua gentar Tuhan. Kami takut, kami begitu khawatir. Tetapi kami mempunyai satu pengharapan. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup. Sehingga setiap ketakutan kami, kegentaran kami, boleh dihapus dengan satu komitmen. Di mana Engkau ada bersama-sama kami. Engkau menggenggam kehidupan kami. Engkau menggenggam setiap bisnis kami Tuhan. Engkau menggenggam setiap keluarga kami dan setiap pengharapan kami Tuhan. Situasi boleh berubah Tuhan. Tetapi iman percaya kami tetap kepada Engkau. Ekonomi begitu susah Tuhan. Tetapi kami tahu pemeliharaan-Mu kepada kami sampai hari ini senantiasa melimpah Bapak. Memberkati dari Bapak Presiden Prabowo, begitu juga wakilnya Pak Gibran, sampai setiap pembantu-pembantunya Tuhan. Setiap mereka yang memberikan masukan-masukan kepada pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah masukan yang benar-benar bermanfaat buat kami Tuhan. Memberikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang bermanfaat dan menyenangkan buat, mensejahterakan buat rakyat Tuhan. Karena semuanya ada di dalam Engkau Bapa. Menolong setiap aparat juga Tuhan. Sampai ke aparat terkecil dari RT RW juga Tuhan. Semuanya ada di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan pada saat kami meninggalkan ruangan ini juga Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada Bapa. Dan biarlah setiap berkat yang kami bawa Tuhan boleh tercermin di dalam kehidupan kami. Dan mulai Senin sampai hari Minggu nanti Tuhan, kami boleh melihat akan penyertaan-Mu di dalam kami semua setiap keluarga Bapa. Jadikan kami keluarga yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, segala sukacita ini kami naikkan dan kami persembahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan, serta mendengarkan firman-Nya. Mari jalani sepanjang sepekan ini dengan penuh percaya dan jadilah keluarga-keluarga yang menginspirasi keluarga lain, banyak orang. Dan pada akhirnya dengan ketaatan, kesetiaan, dan percaya kita kepada Tuhan menjadi berkat. Mari langkahkan kaki kita menuju tempat kita masing-masing dan jalani kehidupan ini. Arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita dari dalam Roh Kudus-Nya yang boleh senantiasa memelihara, menolong, memimpin, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dengan sepakat kita berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan. Mulia
yang layak kami agungkan, mulia namamu, Yesus mulia. Jemaat silakan duduk, ibadah selesai, silakan berdoa teduh.